kami satu dari Bowo ini adalah merupakan salah satu pendidikan dasar jumlah peserta didik ada 64 kecil dengan 8 guru satu tenaga pendidikan. Berdasarkan hasil kondisi observasi ditemukan adanya penurunan nilai karakter. Jadi monggo, Bapak Ibu nanti bisa melihat rapotnya. Yang merah harus diintervensi biar menjadi kuning, kuning menjadi hijau. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada beberapa tingkat. Yang merah dulu diprioritaskan. Nah ini kemarin yang tahun ini saya lihat di rapor pendidikan saya itu yang merah karakter Bapak. Bisa dilihat nilainya turun sangat gratis. Yang lain itu 70 berapa 6%, dan ini hanya 60 sekian kan. Apa yang saya perbuat? Indikatornya ini Bapak. Terjadi penurunan nilai karakter peserta didik. Subnya adalah dukungan psikologis belum optimal. Jadi ada sub-subnya lagi Bapak. Karakter itu dimulai dari mana? Dari anaknya sendiri, dari Bapak Ibu guru, atau dari psikologis anak ini ya. Terus murid masih kurang percaya diri dan belum merasa aman. Artinya tidak ada relationship-nya atau merasa aman ketika ada masalahnya Bapak. Berikutnya adalah pembelajaran cenderung mungkin pada aspek kognitif masih sama Bapak. Saya di SD ini masih bersifat fokus pada kognitif, akademik mawon. Padahal untuk karakter ini perlu kita perhatikan Bapak. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah ada isu terkait kepemimpinan pembelajaran adalah belum optimal, betul ya, karena terjadi ada yang dapat kebutuhan yang merah dan kuning dan sebagainya. Budaya sekolah belum sepenuhnya mendukung walaupun sudah ada. Contoh, among murid Bapak Ibu sudah melakukannya ya, pagi hari menjemput berangkat sampai pulang ya, itu sudah kita laksanakan, namanya among murid. Ini sudah kita lakukan, tapi belum maksimal ternyata. Terus ada lagi belum ada media refleksi karakter. Nah, karakter ini susah. Dari mana refleksi karakter kalau anak-anak di rumah belajarnya tahu di sekolah, di rumahnya bagaimana? Tidak ada. Ya ini perlu bentuk yang namanya ada atau media refleksi karakter pada anak. Salah satunya adalah buku Frida itu Bapak Ibu yang kita akan buat. Ada lagi Bapak Ibu alasan perlunya transformasi, adanya perubahan. Ya ini ya, capaian pembelajaran pada anak-anak, pada murid kita itu tidak hanya bersifat kognitif, tapi menyeluruh, holistik. Kognitif dapat, karakternya dapat, nilai-nilai yang didapat dari anak itu dapat Bapak Ibu. Nah terus apa? Ya kita kebutuhan psikologisnya kita penuhi. Karena apa? Anak beberapa yang datang itu sudah membawa masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin datang wis kesukaan ibu ikan disamoni, ya gitu. Ya itu perlu kita amankan. Psikologis anak seperti itu datang itu harus gembira. Bahkan saya di satu pelatihan Bapak Ibu, anak datang itu kita jemput sebagai among tamu, kita langsung merapat badannya, kita rangkul, kita bawakan tasnya seperti itu. Yang benar-benar yang kita diharapkan dari mata itu. Tapi kita juga belum memaksimalkan tentunya ya. Ini kebutuhan psikologis anak harus kita penuhi. Berikutnya Bapak Ibu, kebijakan nasional dan lokal ini sudah ada sebenarnya. Contoh, hari Kamis Bapak Ibu kita ada suatu daerah dari kabupaten Kamis Banten Jawa. Itu hanya sebenarnya tujuan utamanya karakter anak Bapak Ibu. Dan ini saya bisa kami tulis dari nasional ya, ada pematang pendidikan karakter PPK. Bahkan dulu di RPP sebelum mau belajar itu suruh menyantumkan kekuatannya apa, karakternya apa, kemandirian, religi itu. Bahkan di RPP-nya dituliskan. Yang kedua ada kurikulum merdeka, ya. Terus ada lagi pembelajaran mendalam yang hari ini, tahun ini, mungkin Bapak Ibu, mungkin saya juga ya. Saya mengevaluasi satuan saya belum melakukan pembelajaran mendalam. Insya Allah semester depan Bapak Ibu guru kita akan mencoba belajar masuk ke pembelajaran mendalam, dari modulnya, dari semuanya, penilaiannya itu coba pakai mendalam. Yang ketiga apa? Memuliakan murid Bapak Ibu. Mendalam itu lebih deep lagi. Nih, kita lanjut lagi, ada kebijakan nasional, ada kemarin itu kita buat sekolah ramah anak. Bapak Ibu ya, terus ya. Nah, karena anak ini adalah kesejahteraan psikologi murid. Secara aturan
regulasi kita sudah buat, ada SK-nya, ada timnya, diketahui kepala sekolah, kita laporkan ke Korwil, Bapak Pengas sudah memeriksa SK-nya ada, sekolah ramah anak. Ya, bahkan di sekolah juga ditulis SD 1 Jati Purwo ramah anak sudah, tapi ternyata di lingkungan kita yang realnya, kenyataannya psikologi ramah anak sangat kurang atau masih perlu intervensinya lagi. Ini Bapak Ibu karakternya untuk psikologi. Nah, satu lagi adalah buku refleksi karakter peserta didik, ya, media psikologi, salah satunya nanti buku Krida itu ada materi dari guru di buku Krida itu Bapak Ibu. Nanti memuat kegiatan-kegiatan anak. Kalau sementara di jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu memuat dari 7 kebiasaan itu, dari bangun pagi, ya, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat, ya, bersosialisasi, tidur cepat dan sebagainya itu. Tapi yang untuk psikologis anak yang lebih dalam, kita perlu namanya buku Krida. Krida memuat kegiatan-kegiatan anak apa yang dilakukan terkait pekerjaan anak di rumah. Nah, nanti ini ada apa balik Bapak Ibu? Ada manfaat dari guru sudah tercapai atau belum? Terus ada dokumentasi perkembangan anak. Ini bisa kita kembangkan nanti berbentuk foto. Kalau lingkungan sekitarnya sudah teknologi digitalnya sudah bagus, misalkan anak-anak diketahui sudah membawa HP, berbulan hamil, itu kita gunakan ini. Kita tidak bisa melawan kodrat, ya. Artinya kita mengiringi agar sesuai dengan penggunaannya anak-anak, sesuai dengan usianya anak, dengan fasenya anak. Dokumentasi kita bisa berkembang Bapak Ibu. Kita kembangkan bisa berbentuk foto, video dan sebagainya. Nah, ini buku Krida Bapak Ibu, ya. Tadi saya sampaikan. Apa tujuan buku Krida kalau kita buat? Tadi saya sedikit menyampaikan buku Krida itu menampung semua kegiatan anak-anak, ada refleksi orang tua dan guru. Nah, Krida. Terus menumbuhkan rasa aman dan percaya diri. Kenapa ini? Karena kalau ditanya Bapak Ibu guru mungkin dia anak-anak itu diam. Tapi kalau berbedanya di bawah orang tua, ada buat kegiatannya. Kamu tadi begini, iya Pak, iya Bu, mungkin tidak jujur. Aman, merasa aman dan juga jujurannya ada. Dan dengan buku Krida, ini Bapak Ibu, anak-anak itu bisa membiasakan refleksi diri. Apa yang sudah dicapai tadi. Setelah datang ke sekolah tidak mau nandur bunga atau bersihkan buat pas sampah yang sudah penuh, kita apresiasi Bapak Ibu. Sekecil apapun anak-anak yang kita buat, gitu. Nah, memperkuat empati dan kepedulian jelas, ya. Empati itu merasakan penderitaan orang lain, apa yang dirasakan orang lain itu tahu, ya. Biar tahu ini seperti ini, rasanya membantu teman seperti ini, rasanya membuang sampah kok jadi lingkungannya bersih dan sebagainya. Membangun komunikasi guru jelas. Buku Krida ini akan membangun komunikasi yang efektif tentunya. Kalau komunikasi sudah bagus Bapak Ibu, nanti bentuk-bentuk kolaborasi yang lain bisa akan terbentuk. Salah seperti itu, mungkin bantuan apa. Nah, kalau kita mengharapkan bantuan dari revitalisasi, ya perlu tujuan khusus di yang lagi. Kita pergunakan kolaborasi dari pihak-pihak mitra sekolah. Membangun komunikasi guru, yes, dengan murid pasti, dengan orang tua, ya. Berikutnya Bapak Ibu, ada di kegiatan ini ada bentuk integrasi kegiatan. Buku Krida ini nantinya menurut kami itu bisa kita terapkan di kegiatan apa saja. Pembelajaran di kelas bisa ikut Bapak Ibu. Pelajarannya ada, besok harapannya kami ya, anak-anak dari Pro bisa dari Pro 1 maksudnya, buku pelajaran lintas ada, buku tulis, buku jurnal ada, buku Krida ada. Jadi ada 3 poin yang perlu kita pegang untuk capaian anak-anak. Buku akademik, ada buku pelajaran, buku PR, ya, buku Krida itu yang non kognitif atau buku yang karakter. Jadi kokurikuler, pembiasaan ini bisa kegiatan-kegiatan ya, yang membantu kegiatan intrakurikuler. Ekstrakurikuler jelas terkait dengan minat siswa masing-masing bisa dibuatkan, dimikulkan di Krida. Jadi Krida ini luas banget, bisa memuat pembelajaran di kelas, bisa memuat kokurikulernya, kegiatan anak-anak di bergantian untuk memimpin apel pagi, memimpin senam, itu bisa kita apresiasi. Ekstrakurikuler jelas nih, ada kepramukaan, BTA, seni tari mungkin ya. Kita bisa capaian Kridanya anak itu apa hari ini. Dan harus berlanjut ya, berkesinambungan. Bapak Ibu, selanjutnya peran guru apa? Kalau sudah ada buku Krida, buku jurnal, buku pelajaran, buku modul anak mungkin ya. Ini Bapak Ibu,
peran guru yang kita harapkan itu adalah mendamping, sebagai pendamping refleksi murid. Jadi guru itu harus benar-benar tahu gitu ya, tahu anak ini harus mengerjakan 7 kebiasaan atau belum misalkan, dan jurnalnya masih di bawah anak-anak apa, dikumpulkan dulu Bapak Ibu, kita evaluasi, kita cek. Jadi kita sudah sepakat jadi mau itu udah ada buku jurnal, jangan dibiarkan los, pulang nggak ada berita, diambil, dicek, dilihat, kasih contoh Bapak Ibu guru, kasih pensil warna merah kayak biru, ditulis di situ. Dan terus ada lagi Bapak Ibu, peran guru adalah memberi umpan balik positif. Apapun hasilnya anak di buku krida atau buku jurnal pembiasaan, jangan Bapak Ibu guru langsung mendrop up atau memberikan kesan negatif Bapak Ibu. Kalau kurang bahasanya, redaksinya, ayo anak-anak ini kurang tertib, kurang lanjut, kemarin sudah bangun pagi, sekarang kok agak siang, ayo jadi muatannya positif Bapak Ibu, tidak membuat arah negatif. Terus berikutnya adalah Bapak Ibu, pengamat perkembangan anak. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, dengan buku krida, buku jurnal dipegang Bapak Ibu guru, ini akan jelas sekali pengamatan perkembangan karakternya pasti akan terlihat. Jadi yang berpendiam sekarang sudah mulai interaksi, mau ngobrol bicara kelompok dengan temannya, ada indikasi dari instrumen seperti ini. Nanti kalau kita kembangkan di tiap sekolah ya, di kombel sekolah, dalam sekolah membuat instrumennya, kita bisa Bapak Ibu. Selanjutnya ada teladan sikap dan empati. Jelas dalam peran guru harus menjadi, tadi namanya Pak Marito adalah keteladanan. Empati, sikap, teladan ini nggak ada, boleh menyontoh siapa, tidak ada. Ya, teladan dari gurunya sendiri dulu, membuat dirinya menjadi yang bisa diteladani anak, nanti akan diteladani, ditiru oleh anak-anak kita sendiri. Empati yang susah di Bapak Ibu. Empati itu bisa merasakan penderitaan orang lain, apa yang dirasakan teman kita. Berikutnya Bapak Ibu, peran kepala sekolah kita sebagai pimpinan satuan pembelajaran, tentunya jika kita pelajari di pembelajaran mendalam itu tidak hanya administratif saja, tapi juga kepala pembelajaran. Jadi teladannya guru ya kita teladani dulu. Nah kita harapkan guru seperti itu, kepala sekolah yang enggak dulu, ya udah harapannya nggak ada, tipis. Sedikit tadi menyampaikan Pak Marito, ada contoh dari karangannya itu kepala sekolahnya diamong muridnya, kegiatan among murid, dia duduk di depan, gurunya yang jauh datang itu malah ada positif Pak ya. Alhamdulillah Pak, akhirnya ikut dengan berangkat pagi saya jadi aman, soalnya jalan-jalannya sepi Pak. Kalau siang sedikit rame anak-anak sekolah, jadi aman. Jadi akhirnya guru itu mengevaluasi dirinya sendiri kan, dengan keteladanan kepala tadi. Terus kepala supervisor pembelajaran karakter, dari capaian temuan itu, kepala sekolah juga meminta kan, otomatis coba lihat Bu, hasil monitoring pelajaran siswa bagaimana. Kita supervisor, kita checklist, oh dan terpenuhi, oh ini ada, oh ini memenuhi, berarti ada yang dikerjakan guru. Jadi guru tidak hanya administratif saja, tapi guru juga harus menjadi mentoring di anak-anak pembelajaran karakter. Kepala juga sebagai fasilitator refleksi guru. Artinya apa? Ada temuan dari Bapak Ibu guru, kita ajak berdiskusi, ngobrol santai, ada tadi coaching ya, itu bisa kita perankan di situ menjadi fasilitator refleksi guru terhadap capaian anak di karakter. Yang keempat adalah penjamin keberhasilan program, sangat mutlak. Karena program yang bagus nih, hari ini kita laksanakan, besok nggak ada, berarti kita belum bisa dikatakan menjamin. Tapi pasal yang baik tentunya program sudah ada, kita jalankan terus berkelanjutan ya, bahkan bisa berkembang. Tadi sampaikan Pak Yono, kita harus memiliki PPB ya, artinya pola pikir bertumbuh dan berkembang, jangan tetap. Baik, monitoring dan evaluasi dalam buku krida ini sangat kita butuhkan ya. Ada observasi karakter bisa memuat ini, refleksi dalam buku krida ada, umpan balik dari guru dalam